Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tangan saya ini adalah buku Musyawarah Burung karya dari Faridudin Attar, seorang penyair yang begitu luar biasa. Dia seorang sufi yang banyak melahirkan karya-karya, termasuk juga dia di antara orang yang terkenal dalam kesufian, tetapi dia menggunakan narasi berupa sastra. Di buku ini, Faridudin Attar, Musyawarah Burung ini, tidak hanya dia bercerita tentang bagaimana perjalanan burung menuju Simurg itu, para burung-burung itu menuju Simurg itu, tetapi dia juga di dalam beberapa catatannya, dalam beberapa cerita tentang burungnya itu, dia di antara perjalanan burung ke burungnya itu, atau pembicaraan dari satu burung kepada burung yang lainnya itu, dia sisipkan beberapa cerita-cerita dari kaum sufi. Seperti ada cerita tentang Nabi Yusuf yang dari aspek spiritualitas, kemudian juga ada malaikat Jibril, dan juga cerita kecil tentang seorang perenung, tentang Rabi'ah juga. Jadi Mahmud dan penebang kayu juga dimasuk di sana, ucapan burung pertama Mahmud dan penangkap ikan dan sebagainya. Ini masuk di sini. Saya tidak tahu kenapa kemampuan Attar itu menghubung-hubungkan dan itu. Hanya saja kita bisa memahami bahwa fragmen cerita dalam kehidupan itu senantiasa dinamis, selalu ada saja hal-hal yang tidak terduga dan tak terduga, meskipun kita punya perjalanan the road to Allah misalkan, atau the road to Simurg di dalam hal ini. Jadi perjalanan menuju Simurg dan menemukan hakikat dari raja dari burung itu sendiri. Tetapi nanti dalam perjalanan itu ada yang berhenti, ada yang terus melaju, dan juga berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Sama seperti kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang sudah menuju pada Tuhan dan sebagainya, tapi di jalan kemudian ada selantiasa penyelewengan dan sebagainya. Seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir itu, biasanya dalam perjalanan ada kotoran-kotoran yang ikut serta dalam perjalanannya itu. Dan di dalam buku ini juga ada beberapa cerita-cerita yang menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran, pentingnya kesabaran, pentingnya bagaimana mengokohkan kecintaan dan sebagainya dalam perjalanan menuju Simurg itu. Nah, saya akan bacakan dalam hal ini Kunci Yang Hilang, seorang sufi. Nah, ini di bagian tentang kunci yang hilang. Seorang sufi mendengar orang berseru, "Adakah yang menemukan kunci? Pintuku terkunci dan aku berdiri di debu jalanan. Bila pintuku tinggal tertutup, apa yang mesti kulakukan?" Sufi itu berkata padanya, "Mengapa kau risau? Karena pintu itu pintumu. Tinggal saja di dekatnya meskipun tertutup. Bila kau punya kesabaran untuk menunggu waktu cukup lama, tentulah seseorang akan membukakan pintu itu bagimu. Keadaanmu lebih baik dari keadaanku, sebab aku tak punya pintu maupun kunci. Doakan saja pada Tuhan, semoga aku dapat menemukan pintu yang terbuka ataupun tertutup. Orang selalu hidup dalam angan-angan, dalam mimpi. Tiada yang melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kepada Dia yang mengatakan padamu, apa yang mesti kulakukan, katakanlah padanya. Jangan lakukan apa yang sudah biasa kau lakukan selama ini. Jangan berbuat apa yang sudah biasa kau perbuat selama ini." Ia yang memasuki lembah keheranan ini cukup sedih memikirkan 100 dunia. "Bagi diriku, aku bingung dan tersesat. Kemana aku akan melangkah? Doakan pada Tuhan, semoga aku tahu. Tetapi ingat, ratapan insan akan menurunkan kerahiman." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.